Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita gali bab 2 dari buku Enchantment, karya Guy Kawasaki. Fokusnya soal cara praktis biar kita, lebih disukai. Penting banget ini ya. Karena seperti kata buku ini, susah banget mau mempesona orang kalau dari awal mereka nggak suka sama kita kan? Nah, iya betul. Jadi kita coba cari intisari paling berguna buat Anda dari sini. Oke, mari kita bedah. Poin pertama aja udah soal senyum. Senyum yang tulus katanya. Iya, yang disebut senyum Duchenne itu. Yang sampai bikin ada kerutan alami di sudut mata. Oh, jadi bukan sekedar senyum lebar aja ya. Beda sama senyum Pan American yang katanya cuma pakai otot mulut. Betul sekali. Yang menarik itu, senyum Duchenne ini secara neurologis katanya bisa bangun koneksi emosional yang lebih kuat. Menunjukkan keaslian. Nah, itu fondasi penting agar disukai. Menarik, menarik. Oke, selain senyum, ada soal berpakaian juga. Katanya berpakaian setara atau sedikit lebih baik dari audiens kita. Iya, tapi ditekankan juga jangan sampai kehilangan jati diri. Ingat nggak cerita John Scully di Apple yang coba pakai jeans tapi malah kelihatan kaku? Ah, iya, iya. Jadi kuncinya di keseimbangan ya. Persis, menyesuaikan diri itu kan nunjukin rasa hormat, tapi kalau kitanya kelihatan nggak nyaman atau palsu, wah, itu malah mengurangi daya tarik. Jadi kalau ragu, mending tanya atau pilih aja yang bikin kita pede. Oke? Nah, lanjut ke interaksi fisik awal, jabat tangan. Wah, ini ada formulanya loh dari Geoffrey Beatty, kontak mata penuh, sapaan verbal, senyum Duchenne tadi, terus genggaman kuat tapi pas, jaraknya pas, tangan usahakan sejuk, kering, halus, energinya sedang, tahan 2-3 detik. Lengkap ya? Iya, detail banget ya kedengarannya. Apa sepenting itu memang? Mungkin terdengar sepele, tapi ini detail kecil yang nunjukin perhatian. Kesan pertama itu kan cepet banget terbentuknya. Jabat tangan yang bagus bisa bantu bangun kesan positif secara instan. Masuk akal. Lalu soal kata-kata. Gunakan kata sederhana, kalimat aktif, singkat, hindari jargon. Kenapa ini penting banget di konteks enchantment? Karena bahasa itu cerminan cara berpikir kita kan. Kalau pakai kata sederhana, kalimat jelas, itu nunjukin kita menghargai waktu dan pemahaman orang lain. Jargon itu bisa bikin orang merasa di luar, merasa bodoh gitu. Oh, jadi biar lebih inklusif ya. Nah, ini nyambung ke poin berikutnya. Terima orang lain. Katanya kalau mau diterima, ya kita harus terima mereka dulu. Orang itu nggak hitam putih. Semua pasti punya kelebihan. Dan kita tuh sebenarnya lebih banyak miripnya daripada bedanya. Semua orang layak diberi kesempatan. Tapi gimana caranya menerima kalau kita merasa sangat berbeda atau bahkan nggak setuju sama nilai mereka? Nah, penerimaan itu bukan berarti setuju ya, tapi lebih ke menunda penghakiman. Menghakimi itu langsung menutup pintu koneksi. Kalau kita menerima, setidaknya pintu itu terbuka. Ini jalan dua arah. Oke, oke. Poin selanjutnya ini menarik. Dekati secara fisik. Contohnya Zappos yang desain kantornya biar karyawan sering ketemu. Katanya Brahman, kedekatan adalah faktor terpenting. Iya, ini mungkin agak kontras ya dengan era digital sekarang. Tapi interaksi fisik itu tetap punya kekuatan tersendiri, nggak tergantikan untuk bangun hubungan awal. Istilahnya enchant by wandering around. Jadi meskipun ada Zoom, ketemu langsung itu beda ya rasanya. Terus ada juga peringatan, jangan paksakan nilai Anda. Nah, ini penting. Memaksakan nilai itu bisa jadi bumerang. Contohnya iklan anti ganja yang malah bikin remaja penasaran. Jadi gimana dong caranya berbagi nilai tanpa terkesan maksa? Lebih ke berbagi cerita mungkin ya. Kenapa nilai itu penting buat kita, bukan kenapa orang lain harus ikut. Hormati perbedaan. Pesona sejati itu datang dari pemahaman dan penghargaan, bukan pemaksaan. Sip. Nah, ini bagian yang saya suka nih. Kejar dan tunjukkan minat Anda. Punya passion itu bikin menarik. Banyak contohnya kan, Scott McNally main hoki, Einstein main biola. Betul. Minat atau passion itu bikin kita lebih dari sekedar jabatan atau peran. Itu bikin kita jadi manusia yang unik, dan relatable. Orang jadi lebih gampang nyambung. Dan ini langsung terkait ke poin berikutnya. Temukan minat bersama. Katanya negosiator ulung itu habisin 40% waktu buat cari kesamaan. Iya, caranya ya diasumsikan aja semua orang punya minat, terus digali. Tanya, dengarkan, mungkin riset sedikit di media sosial. Kawasaki sendiri kan cerita dia nemu teman main hoki lewat cara ini.
Jadi minat bersama itu semacam jalan pintas ya buat bangun rapor. Bisa dibilang begitu, bikin interaksi jadi lebih mudah dan menyenangkan. Nah, ini juga nyambung ke ciptakan situasi menang-menang. Orang yang disukai itu cenderung cari solusi yang oke buat semua. Iya, ingat cerita istri Steve McQueen di pom bensin itu. Dia kasih bocoran info biar antrian toilet cepet bubar. Semua senang. Mm-mm. Fokus pada hasil positif bersama itu bangun reputasi sebagai orang yang adil, enak diajak kerjasama. Orang jadi suka. Oke, nah ini dia. Bagian yang paling, bikin kaget mungkin. Mengumpat. Serius ini. Ya, ini kontroversial. Tapi Kawasaki bilang, sesekali pada saat yang tepat, misalnya merespon kemunafikan atau situasi yang nggak adil, itu justru bisa nunjukin sisi manusiawi dan bangun kedekatan ke situasi, bukan orang, pastikan audiensnya mendukung, dan kalau bisa, pakai kata yang lebih halus. Ini kayak senjata pamungkas yang harus dipakai hati-hati banget. Kuncinya, baca situasi. Wah, oke. Perlu pertimbangan mateng ya. Terakhir nih, biasakan berkata ya. Jadikan ya respons awal untuk permintaan kecil. Maksudnya lebih ke sikap terbuka ya. Mungkin bukan ya pasti bisa, tapi lebih ke ya coba saya lihat dulu, atau ya mari kita pikirkan caranya. Jangan langsung tidak. Asumsikan niat baik orang lain dulu. Jadi sikap positif dan terbuka gitu ya. Ini katanya membangun hubungan baik dan buka kemungkinan baru. Betul, menunjukkan kita suportif. Itu kualitas yang sangat disukai. Nah, sebagai penutup bab ini, ada cerita pribadi French ya soal Howard Stern. Oh iya, meskipun reputasinya mungkin kurang bagus, ternyata pas ketemu langsung, Stern itu lucu, profesional, dan charming. Itu nunjukin kalau likability itu bisa muncul tak terduga, melampaui prasangka. Jangan nilai buku dari sampulnya ya. Oke, jadi kalau dirangkum nih dari bab 2 ini, senyum tulus yang sampai mata, berpakaian pas tapi tetap nyaman, jabat tangan yang benar, komunikasi jelas, terima orang lain, terus dekati secara fisik kalau memungkinkan, jangan paksakan, nilai, tunjukkan dan cari minat bersama, ciptakan win-win, hati-hati banget kalau mau pakai senjata umpatan, dan biasakan respons awal yang positif atau ya. Banyak juga ya tipsnya. Mungkin nggak harus semua langsung diterapkan. Ya, coba pilih 1 atau 2 yang paling relevan buat Anda, terus praktekkan dalam interaksi Anda selanjutnya. Tindakan kecil, tapi konsisten itu bisa berdampak besar loh pada cara orang melihat Anda. Baiklah, dan sebagai pemikiran penutup nih untuk Anda renungkan. Setelah kita bahas banyak cara biar disukai, pernah kepikiran nggak kapan justru tidak terlalu berusaha disukai itu malah bisa jadi strategi yang lebih kuat? Pertanyaan menarik itu. Silakan direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.